Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini contoh. Ini contoh ya. Anda kalau misalkan nyeting, ini kan kita kan mau nyeting. Saya mau nyeting maksudnya di PC saya ini, di laptop saya ini. Nah, tapi saya mau buka internet maksud saya. Tapi di sini kondisinya statusnya belum connect internet. Berarti yang pertama indikatornya gambar globalnya ini. Kalau di Windows 7 itu kan gambar komputer ya. Tanda seru kan ya. Kalau tanda seru berarti dia nggak connect internet gitu ya, atau nggak dapat IP. Ya. Jadi kalau di komputer Anda itu Windows 7, terus di ikonnya, gambarnya di pojok kanan bawah itu ada gambar komputer, tanda silang, berarti kabelnya nggak nancep. Mau kesenggol, mau nggak nancep, macam-macam lah. Kalau di komputer Anda pakai OS di Windows 7, gambar komputer tapi tanda pentung, tanda seru, berarti kemungkinan ada dua, dapat IP tapi nggak connect internet. Atau yang kedua, nggak dapat IP. Nggak dapat IP dari DHCP maksud saya. Gitu ya. Jadi besok kalau ada Anda ujian, barangkali, atau pas Anda latihan, atau pas menggunakan lab, atau menyelesaikan tugas lah. Terus, Pak, komputer saya loh, Pak, komputer teman saya loh, Pak. Kalau silang sih enggak, Pak. Cuman tanda pentung, tanda seru gitu loh, Pak. Itu berarti kemungkinannya dua ya. Berarti yang pertama itu kabelnya connect nyala, cuman nggak dapat IP dari DHCP server sampean. IP-nya lupa 169 sekian gitu Pak. Klik kanan, status 169.254 sekian. Seharusnya itu 172.16 Pak. Ini kan VLAN 10 Pak. Seharusnya kan 192.168 nomor absen saya Pak. Ini kan VLAN 20 Pak. Munculnya kok ada IP-nya sih Pak. Cuma 169 gitu Pak. Berarti nggak berhasil, di HCP servernya nggak berhasil. Kemungkinan yang kedua itu tadi nggak connect internet. Berarti yang pertama tadi nggak dapat IP, yang kedua nggak connect internet gitu. Ya. Bukan karena virus, bukan karena apa ya, salah setting lah gitu ya. Nah ini saya demokan kesampaian gimana solusinya agar laptop ini bisa connect internet, ngeping ke Google lah. Berarti saya kasih tahu before afternya ya. Ping 8844 nggak mau. CLS ping misalkan ntp.id.pool.ntp.org nggak mau. Ping facebook.com nggak mau. Ini bukan karena diblokir, bukan, memang nggak connect. Ping google.com nggak mau gitu ya. Nggak mau lah ya. Terus tanda seru, gambar globalnya ini kalau Windows 10 atau Windows 11 gambar global gitu lah. Ya, nggak connect lah ya. Terus berikutnya kita coba buka browser, buka Chrome misalkan, atau Mozilla Firefox atau browser yang lain. Kita ketik web yang mau kita akses, mikrotik.com, nggak muncul gambar dinosaurus, muncul error, macam-macam. Cara ngeceknya gini, berarti ini kan pakai mikrotik nih kasusnya. Berarti kita buka Winbox. Pastikan LANcard VirtualBox-nya sudah non-aktif. Ini sering hal, mohon maaf, ini sepele sih, cuman kalau nggak paham ya nggak muncul Pak Mac-nya Pak, gitu. Barusan saya riset loh Pak, gitu. Ketika saya datangi, oh iya mesti aja Mas, ini diaktif ini LANcard. Oh ini didamel lah Pak, ini disable lah Pak, enggak disable. Gitu. Jangan sampai keliru, kemarin ada yang keliru juga, yang LANcard aslinya itu disable, yang VirtualBox-nya diaktifkan. Kalau pikir niki ya Pak, mboten. Ini kan tinggal kamari-mari Pak, tinggal niki tok loh Pak gitu loh. Konco-konco wis mulai aku guru mulai Pak gitu. Berarti kemarin yang 3K saya bisa tanya ke anaknya ya, 3K1 itu yang pulang terakhir golongan Amanda, Siti meneku Anissa, Siti menarik lanang gak ngerti lah aku jenis apa itu. Ngono gitu. Tadi sampai jam 4:30 gitu. Koncone mari di sini ya berhubung arek iku mau dinteni kamari-mari gitu ya. Ya koncone kebengen mungkin ditinggal mulai karo arek iki. Arek telimo Amanda, Anissa, arek iku mau lanang iku gak kenal aku gitu. Arek kemarin yang 3K1 yang gelombang 2, kalau yang sesi 1 itu kan pengarahan ya, keren anti-V kan ya. Geraha itu mana Mas? Hari Senin. Itu 3K1. Kalau yang gelombang 2 ini masuk rekaman saya kok. Yang gelombang 2 itu kan golongan Naila gitu, nah Amanda tadi kan.
Berarti gelombang kedua itu yang selesai duluan itu ya Naila itu selesai duluan. Gitu. Selain dia ranking 1, dia kelas 2-nya ya. Terus dia selesai duluan. Gitu. Kita bilang semoga aja besok ketika ujian juga sama ya. Selesai duluan. Berarti sakurungin tuh, sakurungin jam 10 mari. Gitu. Semuanya tergantung ini ikhtiar sampainya ya, latihan pendinaan nih gitu ya. Oke ya. Balik lagi ke sini ya. Saya buka Winbox, pastikan itu toolbox-nya mati nih ya, di disable gitu ya. Oke, saya klik Winbox, klik Mac-nya. Pak, ini kok 000? Ya, komputer saya ini, kabel komputer saya ini connect ke Ether 3. Kan Ether 3 kan nggak digunakan kan, ya, gitu. Supaya saya nggak copot-copot Ether 2-nya. Kalau kemarin kan saya nyetingnya di Ether 2. Lupa Ether 2 kan buat koneksi ke switch pinter. Nah, supaya saya nggak ganggu itu, kan ini kan kelanjutan kan, part 3 videonya kan. Nanti tak kasih nama part 3-nya lah ya, pembahasan soal paket 1. Ya, kita taruh di interface selain Ether 1 sama Ether 2. Ya, berarti nggak harus Ether 3, Pak. Nggak harus. Supaya nggak ganggu Ether 1, Ether 2. Nah, ini kan kalau di meja saya ini kan Ether 1 ke internet routernya maksud saya. Ether 2-nya router itu ke Ether 1-nya switch. Lah, kondisi sekarang saya kan mau ngecek routernya. Maka komputer saya, kabel yang di komputer saya tancapin ke router. Nah, ini juga ada pengalaman juga. Kalau Anda ngerjakan soal UKK, nggak peduli pakai 1, 2, 3, 4, kan ada VLAN-nya, gitu ya. Oke, berarti kalau Anda nyeting, itu satu persatu ya. Kecuali Anda sudah pro. Sudah paham Pak saya, Pak. Ya wis, saya nggak bahas. Kalau Anda masih newbie kayak saya, ya mendingan saran sih, nggak wajib. Mendingan satu persatu. Pak, di soalnya itu loh Pak, urutan pertama router Pak. Ya monggo, router dulu. Boleh Pak, saya misalkan nyeting access point dulu, boleh, nggak apa-apa. Selama Anda paham loh ya. Ukurannya tiap orang beda-beda. Jangan suka menyalahkan misalkan tuh. Aku router dhisik lah apa nyeting access point. Enggak, sakar PDE. Terserah dia mana ya. Yang penting nyuruh soal lah pokoknya. Ya, urutan terserah sampean lah ya. Itu enggak dosa kok. Misalkan switch dulu Pak, apa sih router monggo terserah. Oke ya, berarti balik lagi sini. Berarti router dulu diberesin, baru nyeting switch. Soalnya kemarin yang 3K1, sesi 1 tuh, Pak ini nggak dapat IP Pak ya. Udah disetting routernya, sudah Pak gitu. Terus udah ditancapin ke switch, sudah Pak gitu. Terus saya tanya lagi, lo switchnya udah disetting belum? Lo pakai disetting ya switch Pak? Loh, ya iyalah Pak, emang dulu soalnya Pak. Saya kira tinggal nancepin kalau switch Pak. Lo enggak, ini manageable switch VLAN itu. Kalau yang Anda setting hanya router, mohon maaf, VLAN nggak iso Pak. Di routernya udah tak setting Pak. Katanya kemarin kalau buat VLAN ada 3 langkah Pak. Buat interface-nya dulu. Sudah Pak ini Pak loh. Ngasih IP ke tiap interface VLAN. Sudah ini ada IP-nya 172 sekian, /25 dan seterusnya. Terus buat DHCP. Sudah lah ini DHCP-nya. Kok nggak dapat lah ya? Kok nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Switch-nya nggak sama setting. Switch-nya setting. Terus caranya gimana Pak? Video kelas ono sih. Berarti sampai nek mari nyeting router, terus mari kabel sing teko komputer sampean niku pindahan nduk switch. Terus saiki mari router mari rek tak lepas nduk Ether 2 wingi lho. Lepas klek pindahan nduk switch, klek nyeting switch. Nek mari karo-karo nih baru sambungan Ether 1 ke internet, Ether 2 router ke Ether 1 switch sesuai dengan topologi lah. Baru komputer nyampe nancep ke switch gitu. Ya. Yeah. Nanti hari ini kita tambahan satu makhluk ya, yaitu access point ya, yang ada antenanya itu loh. Itu kan mereknya TP-Link ya. Kalau Anda besok pas kerja atau pas di rumah atau dapat objekan atau dapat job, Pak, ternyata saya nggak nyeting TP-Link, Pak, nyeting merek Huawei, Pak, atau nyeting merek Ruiji, Pak, atau merek lain lah. Ya monggo Anda sesuaikan. Cuman yang kita pakai, yang kita buat ujian besok ya ini mereknya TP-Link serinya TLWR840N. Anda nggak harus beli, belajarnya di lab aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda memang mampu, tuku dhewe rek latihan dhewe nang omah, cek puas aku, monggo. Harganya nggak sampai 200, 150-an gitu. Oke ya, ini saya klik, terus klik connect. Ya, di sini ada beberapa opsi ya, nggak harus sama dengan saya, nggak harus. Saya jelaskan sedikit lah. Keep password itu maksudnya passwordnya tersimpan, nggak balik-balik ngelebokno gitu Pak. Ini khusus kalau
Anda ngeremote-nya, Anda ngonfig-nya pakai perangkat Anda sendiri, pakai laptop Anda sendiri. Daripada aku lupa-lupa balik, Pak, tak simpen ya Pak pas itu, Pak. Oh, iki lho sing gawe aku tok laptop iki. Oh ya wis aman. Tapi kalau laptopnya milik jamaah, milik umum, sing gawe gantian, niki sing gawe biasanya kanca kula, Pak, sing gawe biasanya macam-macam lah. Berarti duduk sampean mboten enggak ada di kantor nih, Pak. Oh, aja disimpen gitu. Disimpan itu ya privasi kan ini buat Anda sendiri lah ya. Berhubung laptop ini yang pakai saya sendiri, ya tak simpen keep password. Auto save session, berarti sessionnya itu di Linux, di Mikrotik itu auto save. Berarti tanpa Anda klik save itu bisa. Kan nggak ada di Mikrotik itu, di Winbox maksud saya itu ada tombol save, nggak ada. Adanya itu apply, oke. Gitu. Terus auto reconnect itu kalau putus dia connect otomatis. Gitu. Selama username passwordnya masih benar loh ya. Gitu. Udah lagi masuk aja, enter boleh, connect boleh. Oke, saya menggunakan router OS versinya 6.49.15. Nggak harus sama dengan saya. Gitu lah ya. Hotspotnya sudah saya aktifkan. Berarti kalau ada siswa yang IP, Pak kok nggak ada menu hotspot ini Pak? Teman saya ada Pak. Apa router saya bajakan? Bukan. Mungkin paket hotspotnya belum diaktifkan. Masih abu-abu gini loh. Nah, kalian diinstal Pak. Nggak usah tinggal di enable, tinggal diaktifkan Pak. Terus di restart. Udah. Nanti muncul nanti di menu IP hotspot gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita benerin dulu ini supaya bisa ngeping internet. Kita lihat di sini interface-nya sudah internet. Berarti kalau di sini ini hanya label ya, internet hanya keterangan aja. Oh, Ether 1 itu nyambung ke internet gitu aja. Ether 2 ke switch, VLAN 20, VLAN 10. IP-nya kita lihat lagi addresses. Nanti saya ngeceknya seperti ini ya. Berarti kalau yang di video part 1-nya loh, Pak, kan ada Ether 2, Pak. Mohon maaf untuk yang ini nggak ada Ether 2-nya kayak kemarin loh ya. Sesuaikan soal lah. Pak, di soal kan nggak ada Ether 2, Pak. Nggak ada setting IP untuk Ether 2, Pak. Nggak ada setting DHCP untuk Ether 2. Apalagi Ether 1 nggak ada. Berarti DHCP, IP, DHCP server, itu khususon ila VLAN. VLAN-nya ada berapa? VLAN-nya ada 2, Pak. Ngapain di sini ada Ether 2? Ya salah, Mas. Benerin dulu. Apalagi di sini dikasih sama siswa Ether 1. Ether 1 ke internet. Ngapain di DHCP? Kalau Ether 1 itu DHCP klien. Ini pasti kan dapat IP. IP-nya kalau benar 10 nomor rak. Pak, saya duduk di nomor rak 13, Pak. Berarti 10 13. Sesuaikan sama nomor raknya kan ada stikernya itu. Kita lihat lagi. Kemarin kan ada teori bahwasanya kalau klien ingin internetan maka harus atau wajib disetting internet gateway yang net mas query itu loh, Mas. Itu. Barangkali itu belum, Pak. IP, firewall. Ini sudah, Pak, gitu ya. Kita lihat. Ini kan sudah. Tapi di sini saya ulangi lagi, barangkali ada yang masih belum paham. Di sini belum tentu di sini sudah ada setting ini mah. Di sini ada setting NAT, terus belum tentu di sini replay. Balik meneh google.com. Belum tentu. Nah, biasanya siswa itu kalau masih newbie cari ini nek connect kepingin klien connect internet gitu di setting NAT. Buktinya nggak kena ayo. Gitu. Bijuan paling misalnya. Enggak, ya faktornya macam-macam. Kita lihat lagi. Beres. Kita cek lagi di IP DHCP server. Kita lihat udah pastikan nggak ada relaynya di sini. Soalnya ada kasus siswa di sini muncul 0.0.0.1 biasanya gitu. Terus di sini udah benar. Jangan sampai di sini isinya 2, di sini isinya 3. Ditakoi masih punya siapa? Lah gini Pak kirangan Pak. Berapa? Tiba-tiba ada Pak. Gak mungkin tiba-tiba ada. Kayak sama setting. Terus di list ini harus muncul nanti otomatis, bukan diketik sendiri add, diketik sendiri bukan, otomatis munculnya di sini D gitu tandanya. Berarti kalau VLAN-nya 2 maka di sini muncul jumlah IP-nya ada 2, yang satu mewakili VLAN 10, yang satu mewakili VLAN 20 gitulah. Oke, kita cek lagi di sini udah benar, poolnya 3, berarti ini nggak digunakan, dihapus. Nah, gini Pak. Terus kita cek lagi, udah sih queue-nya ini di video part 2-nya ada nanti. Berarti Anda kalau mau nyeting ini tinggal klik add ya. Add ya. Kan di soal bentar ya, sorry. Ini saya koleksi, berarti soal-soal lomba jaringan terutama ya. Itu saya koleksi. Berarti kalau mau minta silakan filenya. Banyak dia. Ini tahun lomba LKS, uji kompetensi tahun 2016. Bukan yang ini.
Oh ini Mas. Spill dulu ya. Ini kemarin saya tanya harganya program WA itu loh. Harganya programnya itu 800.000. Berarti Anda kalau jadi programmer bisa buat program lah ya, terus bisa Anda jual gitu. Kalau program Anda manfaat ya orang-orang tertarik beli gitu, Pak. Gitu. Soal paket 1. Oke, ini soal paket 1 ini kan soalnya seperti ini ya. Ini topologinya, Pak. Soalnya, Pak, ya sorry. Soalnya, nah ini soal. Kalau yang belum punya soal nanti minta saya. Ini ada soal. Nah, ini kan ya. Nah, ini IP-nya sesuaikan sama inilah. Nah, beres kan ya. Oke ya. Sekarang kita cek. Ini kan WRL kan ya. Di sini ada manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini loh. 14. Konfigurasi bandwidth. Berarti ngatur kecepatan lah gampangan gitu ya. Kalau yang WRL VLAN 10 itu uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega. Upload itu unggah ya. Anda naruh foto di internet itu diupload ya. Download itu unduh ya, diunduh ya. Kalau yang VLAN 10 ini. Kalau yang VLAN 20 ya, itu uploadnya 1 mega, downloadnya 1 mega. Ngaturnya khusus untuk yang WRD dari sini. Kalau yang WRD dari sini. Berarti caranya Anda klik add, kasih nama sesuai dengan soal. Name-nya RT/RW min WRD, targetnya RT/RW min WRD. Sama dengan soal. Ini kan WRD ya. Oke, uploadnya 1 mega, downloadnya harusnya download 1 mega. Gitu. Sesuai dengan soal. Itu khusus yang kasih keterangan. Apply dulu, kasih keterangan. Komen, cost itu quality of service. Ya, management bandwidth. VLAN 20. Udah seperti ini. Yang ini beda. Untuk yang VLAN WRL, nyatinya bukan dari sini nanti. Melalui fitur yang ada di hotspotnya nanti. Di IP hotspot. Nanti ya. Oke, kita belum ke hotspot kita. Kita benerin ini dulu kan ya. Oke. Langkah berikutnya ini kan udah bener ya. Kalau udah bener kita curiga keduanya. Kita bentar. Kita coba ping dulu. Jangan-jangan mikrotiknya yang nggak bisa, Pak. Kalau router Anda nggak bisa internet, apalagi klien kan gitu ya. Ping google.com. Replay. Routernya bisa, Pak. Ping facebook.com. Replay bisa. Tapi kliennya nggak bisa, Pak. Kliennya ping google.com, ping facebook.com. Nggak mau, Pak? Sama aja, Pak. Oke. Sekarang kita coba pindah ke suite-nya. Ya, kita lihat pindah ke suite-nya. Apakah suite-nya yang bermasalah gitu ya? Kita pindah ke suite-nya. Oke ya, sekarang kita lihat di suite-nya. Ini kan udah aktif kan? Kalau udah muncul network berarti udah benar, udah dapat IP. Anda lihat di sini udah gambar komputer kan di pojok kanan, sudah nggak gambar global tadi kan ya. Nah, ini kita lihat IP-nya harus sesuai. Kalau di VLAN 10 itu IP-nya 172.16 nomor absen .x/27 kalau nggak salah ya. Iya, 27. Kalau yang VLAN 27, Pak ya. Iya, 27. Kalau yang VLAN 20 itu 25 kan gitu ya. Kita lihat lah. Dondi Mang. Ini tinggal di cancel aja, tinggal tik ini sudah ada IP-nya kan, ini udah bener ya 1.16 kan VLAN 10. Admin passwordnya 1 kan sesuai dengan soal, nggak usah aneh-aneh wis. Admin passwordnya 1. Udah bener. Kita cek lagi di sinilah. Klik kanan, status internet. Pasti ya wajib. Detail udah bener 1.2.16.80 itu absen saya, sesuaikan nanti kan ya. Terus Anda ping coba. Awalnya bisa, sekarang kita coba bisa nggak? Bisa ya. Buat browsing gitu bisa sembarang lah ya, kita coba lah ya. Setelah ini ada lomba ya sekalian, Olimpiade Mikrotik ya, kemarin udah di-share ya sama Bu Aida ya. Bu Aida, Bu Silvi ya. Gitu. Ini saya tawarkan ke sampean. Saya kemarin sementara hanya nge-share ke wali kelas 3 TKJ. Monggo saya tawari, saya nggak langsung nunjuk. Saya tawari, Anda yang merasa pro, yang bisa sudah expert di mikrotik, monggo kalau mau ikut lomba saya bantu daftarin. Berarti satu sekolahan diwakili satu tim. Satu sekolahan satu tim gratis ya.
Gratis satu sekolah satu timnya isinya 2 orang. Satu tim 2 orang. Gratis ini. Gratis gitu ya. Ini webnya namanya olimpiade.mikrotik.id ya. Kalau tertarik monggo nanti daftar ke saya seleksi. Kalau misalkan di STM sini yang daftar ada anak 20 misalkan, anak 10 dari 3K1 sampai 3K4 yang berminat ikut lomba anak 10 misalkan. Ya nanti saya seleksi ya. Saya ambil 2 terbaik ya. Tak kasih tes dulu, tes praktek, tes soal gitu ya. Sini ya. Soalnya terkait apa Pak? Soalnya ya terkait mikrotik, nggak ada Cisco-nya, nggak ada Linux-nya, nggak ada. Terkait mikrotik, di sini sudah disepil videonya, ada kok di internet, di link YouTube-nya ini ada. Ini loh Mas, schedule-nya, tanggal berapa daftarnya. Terakhir tanggal 30 Agustus. Nah, 1 bulan ini harus sudah daftar, sudah beres berkas-berkasnya. Gitu. Nah, sepilnya salah satunya ini kan dari tahun ke tahun 2016, 2017 dan seterusnya lah ya. Ini yang 2023 kemarin. Nanti sampai lihat sendiri lah ya. Terus materinya apa? Ya mikrotik Anda lihat di sini kan ada itu materi, aturan ya, aturan pendaftarannya ini Bapak penyisian ini gitu. Ini materinya. Topik ya, topiknya apa aja? TCP IP dan seterusnya membaca dewi lah. DHCP server, ARP, biar bridge switch routing, static routing, police routing, dynamic routing, wireless firewall, NAT, fast track, PCQ dan seterusnya kan. Terus kalau yang habis lolos misalkan kan ada 500 sekolah yang mendaftar, nanti kan diseleksi ya, diseleksi yang pilih yang terbaik, dicari yang terbaik, masing-masing wilayah diwakili 5 tim, masing-masing wilayah. Terus tes seleksi berikutnya, tahap berikutnya, misalkan lolos kita, tes berikutnya siswa tadi, tim tadi, sekolah tadi, kan satu tim 2 orang, satu sekolah diwakili 1 tim. Jadi sekolah tadi wajib membuat tutorial terkait ini, ya terserah, suruh milih lah, paket flu apa firewall apa HTTP apa AdvancedNet dan lain sebagainya lah. Gitu. Ya, inilah pelaksanaannya inilah. Gitu. Gratis gitu ya. Hadiahnya inilah juara satunya ini 25 juta. Terus dapat perangkat HAP AC2. HAP AC2 itu perangkat mikrotik yang di atasnya perangkat saya ini. Gitu ya. Berarti kalau Anda lihat gambarnya seperti ini, HAP itu. Lebih bagus lah daripada itu ya. Harganya 1 juta lebih lah ini loh. Berarti kalau kita lihat di gambar aja ya. Nah, ini alat-alatnya. Dapat 20. Kalau juara 1 tingkat nasional kan gitu, Pak. Selain Anda dapat 25 juta, dapat ini 20 gitu ya. Jadi kalau tertarik bilang saya, nanti saya seleksi dulu ya, gratis. Ya, yang ikut nggak boleh gurunya, boleh sampean gitu ya. Siswanya maksudnya gitu. Jurinya ya timnya mikrotik. Bukan saya lah ya. Jurinya bukan saya, bukan Pak Iwan, bukan ya. Karena Pak Tri apalagi ya. Udah ya ini beres, ini bisa, ternyata ini tadi kasusnya salah nancepin. Berarti laptop saya seharusnya nancep ke switch tapi saya tancapin ke router gitu ya, beres ya.